Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Safitri, NPM 18 10 630 110016, ingin menjelaskan tentang UMKM. Pengertian UMKM. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengamanan perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran. Di sini ada cara mengelola usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ada 4 aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM, yaitu yang pertama ada aspek pengelolaan keuangan, yang kedua ada aspek pengelolaan sumber daya manusia, yang ketiga ada aspek pengelolaan operasional, dan yang keempat ada aspek pengelolaan pemasaran. Ada macam-macam usaha. Yang pertama ada usaha mikro kecil. Usaha mikro kecil ini sebagaimana dimaksud menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah antara lain yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan paling banyak 300 juta rupiah, keterangannya nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh peraturan presiden. Di sini ada karakteristik positif usaha mikro. Yang pertama ada perputaran usaha atau turnover cukup tinggi, kemampuannya menyerap dana yang mahal, dan dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang. Yang kedua, tidak sensitif terhadap suku bunga. Yang ketiga, tetap berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. Yang keempat, pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu, dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Selanjutnya ada profil usaha mikro yang selama ini berhubungan dengan lembaga keuangan, yaitu adalah yang pertama, tenaga kerja memperkerjakan 1-5 orang termasuk anggota keluarganya. Yang kedua, aktivitas tetap relatif kecil karena labor intensif. Yang ketiga ada lokasi di sekitar rumah, biasanya di luar pusat bisnis. Yang keempat ada pemasaran, tergantung pasar lokal dan jarang terlibat kegiatan ekspor impor. Yang kelima, manajemen ditangani sendiri dengan teknik sederhana. Yang kedua ada usaha kecil. Usaha kecil ini merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Di sini usaha kecil dapat dilihat dari yang pertama ada usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan yang menyebabkan pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup menunjang terhadap jasa perbankan. Yang kedua, pengusaha kecil memiliki kesulitan dalam meningkatkan usahanya karena teknologi yang digunakan masih bersifat semi modern. Selanjutnya, ada penggolongan usaha kecil, yaitu yang pertama, industri kecil seperti industri kerajinan tangan, industri rumahan, industri logam, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada perusahaan berskala kecil seperti toko serba, minimarket, koperasi, dan sebagainya. Yang ketiga, ada usaha informal seperti pedagang kaki lima yang menjual barang-barang kebutuhan pokok. Kelemahan usaha kecil. Kelemahannya yang pertama modal terbatas, yang kedua kredibilitas, yang ketiga permasalahan pegawai,
Terus selanjutnya ada kekuatan usaha kecil. Yang pertama sentuhan pribadi, yang kedua motivasi yang lebih tinggi, yang ketiga fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mengakibatkan kelemahan usaha kecil. Yang pertama ada keterbatasan modal, yang kedua permasalahan kepegawaian, yang ketiga biaya langsung yang tinggi, yang keempat keterbatasan varian usaha, dan yang kelima rendahnya kredibilitas. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mengakibatkan kekuatan usaha kecil. Yang pertama ada motivasi lebih tinggi, yang kedua ada fleksibilitas lebih tinggi, yang ketiga ada kurangnya birokrasi, yang keempat tidak mencolok. Selanjutnya di sini ada usaha menengah. Usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Adapun kriteria usaha menengah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain: yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Keterangan nilai nominal dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur oleh peraturan presiden. Di sini ada laporan keuangan UMKM Kitela Renyah. Ada laporan laba ruginya periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Pendapatan meliputi penjualan emping Kitela sebesar 65.350.000, total pendapatannya 65.350.000. Biaya 14.400.000, biaya gaji 6.750.000, biaya perlengkapan 5.500.000, biaya promosi 3 juta rupiah, biaya penyusutan mesin 6.500.000, biaya air dan listrik 36.150.000, total biaya operasional 29.200.000, laba sebelum pajak 4.380.000, pajak penghasilan 24.820.000. Di sini ada neraca emping Kitela Renyah periode 1 Januari 31 Desember 2019. Ada aset meliputi aset lancar yaitu kas sebesar 30.480.000, piutang usaha 6.520.000, persediaan 914.000, jadi total aset lancarnya 30.914.000. Ada aset tetap meliputi mesin 40 juta rupiah, akumulasi penyusutan mesin dikurangi akumulasi penyusutan mesin 2 juta rupiah, ditambah peralatan 4 juta rupiah, dikurangi akumulasi penyusutan peralatan 540.000, jadi total aset tetapnya 41.460.000. Di sini total aset keseluruhannya 79.374.000. Di sini ada utang dan ekuitas juga. Utang lancar, utang usaha 8.650.000, utang gaji 3.960.000, jadi total utang lancarnya 12.610.000. Utang jangka panjangnya 10 juta rupiah, ekuitasnya 54.764 rupiah, jadi total utang dan ekuitasnya sebesar 79.317.000 rupiah. Ada laporan perubahan modal periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Modal saldo awal 1 Januari 36.300.000, laba 1 Januari sampai 31 Desember 2019 24.820.000, dikurangi price 1.250.000, jadi total modal saldo per 31 Desember 2019 sebesar 59.870.000.
Di sini ada laporan arus kas. Aliran kas berasal dari kegiatan operasi, penerimaan dari pendapatan penjualan sebesar 65.350.000, pelunasan piutang usaha 2.650.000, aliran masuk kas dari operasional 68 juta rupiah, pengeluaran masuk untuk biaya promosi 5.500.000, bahan habis pakai 6.750.000, utilitas listrik dan air 6.500.000, aliran kas keluar untuk operasi 18.750.000. Jadi aliran kas bersih dari kegiatan operasi A 49.250.000. Selanjutnya ada aliran kas berasal dari kegiatan investasi, penerimaan dari pengeluaran masuk yaitu mesin 20 juta rupiah, peralatan 2.500.000 rupiah, aliran kas keluar untuk investasi 22.500.000 rupiah, aliran kas bersih dari kegiatan investasi yaitu 22.500.000 rupiah. Aliran kas berasal dari kegiatan pendanaan yaitu penerimaan dari setoran modal sebesar 45 juta rupiah. Pengeluaran untuk pembayaran dividen, aliran kas berasal dari kegiatan pendanaan 1.200.000 rupiah, 43.800.000 rupiah. Saldo awal per 1 Januari 2019 0. Saldo akhir per 31 Desember 2019 sama dengan 70.550.000 rupiah. Maaf, sebesar 70.550.000 rupiah.